Insinyur jiwa terkemuka terkejut. Penting untuk dicatat bahwa masing-masing pilar logam memiliki berat lebih dari 5.000 kilogram. Apakah itu beban yang bisa diangkat oleh manusia? Biarpun mereka hanya terkena bagian ujung pilar logam ini, itu masih cukup untuk menghancurkan mereka. Membubarkan. 10 insinyur jiwa dengan cepat berpencar, yang menyelamatkan mereka dari pembunuhan. Namun, orang itu sepertinya tidak peduli apakah dia memukulnya. Di tangannya, pilar itu tampak sangat ringan dan bebas. Dia membenturkan pilar itu ke rak besar di sisinya. Rak itu rusak parah sebelum mulai runtuh. Sebuah bor besar yang terpasang padanya miring, dan hampir jatuh. Harga latihan semacam itu adalah sekitar 1 juta koin jiwa emas. Apakah dia benar-benar manusia? Ini adalah pemikiran semua kepala insinyur jiwa saat ini. Bahkan Juzi pun tercengang saat melihat ini. Bisakah manusia sekuat itu? Saat ini, orang itu berbalik. Dia meraih pilar logam itu erat-erat dengan kedua tangannya sebelum dia mulai berputar. Dia tampak seperti gasing raksasa yang berputar, sedangkan pilar logamnya seperti ujung tajam dari gasing yang berputar ini. Sangat menakutkan. Ini jelas lebih mengerikan dari badai salju sebelumnya. Struktur di sekitarnya semuanya hancur saat badai logam ini melanda. Juzi tidak bisa lagi tenang lagi. Dia berteriak, tim besar 1 dan 2, masuki formasi dan serang dengan meriam berat. Tim 3 dan 4, bersiaplah untuk mempertahankan penghalang pertahanan yang terhubung. Pembentukan jiwa Legiun Insinyur Jiwa Phoenix berada di tengah pangkalan. Ini adalah rencananya selama ini. Semua alat jiwa besar terkandung dalam formasi ini. Bahkan ada beberapa alat jiwa kelas 9 di sana. Dari pertemuan singkat ini, dia telah menyimpulkan bahwa pria yang sangat kuat ini setidaknya adalah seorang transenden Douluo. Melawan Douluo transenden bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Saat dia mengingat badai salju tadi, dia menyadari bahwa kekuatan musuh mereka tidak dapat diperkirakan sama sekali. Satu-satunya cara mereka dapat menghadapi serangan-serangan ini adalah dengan menggunakan pertahanan terkait mereka bersamaan dengan pembentukan jiwa mereka. Tanpa diragukan lagi, dia berhak melakukan ini. Namun, pada saat inilah Fire Phoenix Douluo tercengang. Dia mengintip ke langit dan bertanya, "Komandan Legiun, lihat." "Apa itu?" Juzi tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan tertegun. Bola cahaya biru es menjadi semakin terang di langit. Bola cahaya ini seolah menutupi seluruh langit, seolah-olah bulan tiba-tiba jatuh dari langit. Itu menimpa mereka. Aura bola cahaya ini begitu luar biasa sehingga mereka merasa seolah-olah ditekan sepenuhnya hanya dengan melihatnya. Itu terlalu menakutkan. "Apa itu? Cepat, ayo kumpulkan kekuatan penuh kita dan serang langit." Juzi memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dia juga dengan cepat pergi mengambil meriam jiwanya dan menembakkannya ke langit. Saat ini, ledakan keras mengguncang Juzi. Seluruh formasi pertahanan yang terhubung mulai goyah. Banyak insinyur jiwa bahkan tidak mendengar perintahnya dengan jelas. Meskipun 200 insinyur jiwa telah berangkat ke formasi jiwa, masih ada 300 insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan terkait ini. Masih berguncang hebat, menunjukkan betapa kuatnya serangan musuh mereka. Juzi berbalik, dan yang dilihatnya hanyalah pilar logam besar yang memantul. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Orang yang melepaskan angin topan logam tadi telah melemparkan pilar logam ke arah mereka. Pilar logam itu panjangnya hampir 50 meter, dan dilepaskan dengan kekuatan besar karena putaran kecepatan tinggi tadi. Pantas saja kekuatan tumbukannya begitu mengerikan. Meskipun mereka dilindungi, beberapa insinyur jiwa kelas 4 menjadi pucat. Bahkan ada yang terluka dan mengeluarkan darah. Penundaan sesaat ini memungkinkan bola besar berwarna biru es itu semakin dekat. Rasanya seperti gunung raksasa akan menimpa mereka. Saat ini, tim yang seharusnya memasuki formasi jiwa belum juga mendapatkan posisinya. "Menyerang! Cepat, serang ke arah langit! Jangan repot-repot dengan orang di bawah itu!" teriak Juzi. Meriam jiwanya sudah ditembakkan. Meskipun dia tidak tahu apa itu bola cahaya besar itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh formasi jiwa akan hancur jika dibiarkan mengenai mereka. Saat ini, prajurit biasa sama sekali tidak berguna. Bahkan sebagai komandan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, dia merasa tidak berdaya. Fire Phoenix Douluo tetap dekat dengan Juzi, dan sekarang mengangkat tangannya. Saat cahaya menyala, dia mengambil benda berwarna merah keemasan dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Itu adalah alat jiwa aneh dalam bentuk burung Phoenix. Alat jiwa ini tidak terlalu besar. Namun, ia memancarkan panas terik saat muncul. Cahaya merah keemasan yang terpancar darinya juga menerangi sekeliling mereka. Fire Phoenix ini sangat indah. Matanya seperti batu rubi dan terlihat sangat nyata.
Rasanya seperti burung phoenix sungguhan. Fire Phoenix Douluo memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia perlahan mengangkatnya. Dia melesat pergi dan keluar dari formasi pertahanan terkait. Dia melepaskan cahaya merah menyala saat cincin jiwanya muncul. Sayap apinya dilepaskan dan cahaya api mulai berkumpul menuju alat jiwa di tangannya. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix menunjukkan kekuatannya pada saat ini. 300 insinyur jiwa di langit dengan cepat melepaskan serangan mereka atas perintah Juzi. 300 berkas cahaya merah menyala ditembakkan. Mereka berkumpul di udara dan langsung menuju bola cahaya. Karena mereka dapat menghubungkan pertahanan mereka, secara alami mereka juga dapat menghubungkan serangan mereka. Inilah mengapa Kekaisaran Matahari Bulan sangat menakutkan. Ledakan keras bergema di udara. Bola besar berwarna biru es itu bergetar sedikit, tapi mulai bersinar lebih terang. Harganya terus anjlok, meski sekarang sedikit lebih lambat. Para wanita dari Phoenix Soul Engineer Legion terkejut saat melihat pemandangan ini. Alat jiwa ofensif mereka yang terhubung dikenal tidak dapat dihentikan. Meskipun mereka hanya menggunakan sinar panas kelas 4, serangan gabungan mereka masih sangat kuat. Tentu saja, rendahnya suhu dataran es di ekstreme North sedikit mengurangi efek sinar terik tersebut. Namun, apa sebenarnya cahaya yang jatuh itu? Bagaimana ia bisa menahan sinarnya? Benar-benar sulit dipercaya. Juzi mirip dengan Huo Yuhao. Dalam suatu krisis, dia mampu mempertahankan ketenangannya. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan bola agar tidak jatuh. Itu harus sangat kuat jika bisa menahan begitu banyak sinar terik. Setelah runtuh, formasi jiwa mereka pasti akan hancur. Jika dia bisa bertahan sampai pembentukan jiwa mereka mulai berlaku, mereka tidak perlu takut lagi. Legiun Insinyur Jiwa paling menakutkan di dalam formasi jiwa yang diciptakannya. Namun, bola salju raksasa dengan cepat terlempar dari sekeliling pangkalan pada saat ini. Kemanapun mereka lewat, semua mesin penambangan dengan cepat hancur. Pria kekar yang melemparkan pilar logam tadi juga melihat ke langit dan meraung. Tubuhnya mulai membengkak. Hanya dalam hitungan detik, Juzi melihatnya tumbuh hingga ketinggian lebih dari 120 meter. Raja Setan Salju Titan memiliki reputasi sebagai orang yang memiliki tubuh terkuat di benua ini, dan dia tidak mendapatkannya dengan sia-sia. Master Jiwa dan Insinyur Jiwa tidak asing dengan makhluk jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix melihat makhluk jiwa sebesar itu. Raja Setan Salju Titan meraung ke langit dan berjongkok sedikit sebelum melompat. Sosoknya yang besar seperti peluru meriam saat dia bertabrakan dengan penghalang pertahanan yang terhubung di langit. Di saat yang sama, sekarang bola salju raksasa menghantam mereka dari segala arah. Ledakan. Penghalang pertahanan yang terkait bergetar hebat, dan semua insinyur jiwa di dalamnya menjadi sangat pucat. Fire Phoenix Douluo juga tertegun sejenak dan menunda menembakkan alat jiwanya. Fire Phoenix Douluo dapat mengetahui seberapa kuat Raja Iblis Salju Titan saat dia mengungkapkan ukuran aslinya. Dia bukan seorang master jiwa murni, tapi dia memiliki pemahaman tentang makhluk jiwa. Jika dia bisa berubah menjadi manusia, dia pastilah binatang buas. Dia benar-benar makhluk jiwa, ini bukanlah tubuh sejati jiwa bela diri yang dilepaskan oleh seorang guru jiwa. Tubuh sejati jiwa bela diri adalah tubuh energi, tapi ini jelas merupakan wujud aslinya. Ada seekor binatang buas di sisi mereka, dan bola cahaya menakutkan turun dari atas. Yang mana yang harus mereka tolak? Langit. Juzi membuat keputusan untuk Fire Phoenix Douluo. Pada saat ini, dia mencoba menenangkan dirinya saat dia menghadapi Raja Setan Salju Titan yang besar. Ancaman udara secara langsung mengancam pembentukan jiwa di bawah. Meskipun Raja Iblis Salju Titan kuat, formasi jiwa masih bisa melawannya jika dikerahkan dengan sempurna. Sebagai salah satu legiun insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi yakin bahwa mereka dapat mengatasi masalah apapun yang muncul setelah mereka mengeluarkan kekuatan bertarung penuh mereka. Fire Phoenix Douluo berteriak dan mengerahkan kekuatannya dengan kedua tangannya saat dia mendorong ke atas. Saat raungan burung Phoenix yang nyaring terdengar, seekor burung Phoenix api benar-benar terlepas dari tangannya. Ia mengepakkan sayapnya yang terbakar dan bangkit menuju bola cahaya yang jatuh. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang kuat yang dibuat secara pribadi oleh Fire Phoenix Douluo. Itu disebut Soaring Phoenix, dan merupakan alat jiwa ofensif murni. Suhunya bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius, dan memiliki kekuatan ledakan yang besar. Itu hanya bisa digunakan sekali sebelum menjadi tidak berguna, tapi itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 biasa. Namun, kekurangannya adalah ia tidak bisa mencapai peluru meriam jiwa yang diam. Namun, itu sangat cocok untuk digunakan dalam wilayah tertentu. Raja Iblis Salju Titan sedikit terkejut saat melihat burung Phoenix api naik ke langit.
Meski tidak terbang ke arahnya, dia masih bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa besar yang dipancarkannya. Bisakah manusia melancarkan serangan seperti itu? Manusia itu tidak sekuat itu. Huo Yuhao menyebutkan bahwa manusia mampu menciptakan senjata. Ini pasti salah satunya. Itu memang kuat. Awalnya, Raja Iblis Salju Titan memandang rendah manusia. Namun, pendapatnya perlahan berubah ketika dia menyadari bahwa dua serangan sebelumnya tidak dapat meruntuhkan penghalang pertahanan yang terhubung, dan setelah dia melihat burung Phoenix api yang meningkat. Bola besar di langit sekarang hanya berjarak 500 meter dari tanah. Pada saat ini, soaring Phoenix meledak dan menerima serangannya. Biru dan merah menyala membentuk dua garis sejajar di udara. Garis paralel ini meluas secara tiba-tiba, dan wilayah seluas ratusan kilometer persegi langsung ditelan oleh kedua warna tersebut. Es dan api berkobar saat mereka bertarung satu sama lain. Pada saat inilah juga para insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix akhirnya memasuki formasi jiwa mereka, dan mulai mengendalikan alat jiwa ofensif mereka yang besar. Antara es dan api ternyata terkuras lebih cepat. Bagaimanapun, ini adalah dataran es di Extreme North. Di bagian dunia yang sangat dingin ini, semua kemampuan tipe api sangat berkurang. Proses ini berlangsung terus-menerus. Pada saat inilah bola cahaya biru es tiba-tiba keluar dari api dan langsung jatuh, mendarat langsung di dalam formasi jiwa Phoenix Soul Engineer Legion. Saat menyentuh tanah, cahayanya menyebar, menampakkan sesosok tubuh. Bukankah ini Huo Yuhao? Ketika Huo Yuhao mendarat, tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi. Sosok besar yang turun dari langit sebelumnya secara alami adalah Raja Beruang Es. Huo Yuhao sudah menduga bahwa insinyur jiwa Phoenix akan memiliki cara untuk mengatasinya, mengingat kemampuan mereka. Di saat yang sama, dia juga beradaptasi dengan situasi. Semuanya, termasuk serangan Titan Snowfield King dan Titan Snow Devils, berada di bawah kendalinya. Lingkaran putih segera menyebar setelah dia menyembunyikan tubuhnya dengan tiruannya. Pada saat yang sama, pusaran air emas muncul di atas kepala Fire Phoenix Douluo. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga dan keempatnya, perlemahan massal dan kebingungan spiritual. Dalam hal budidaya, Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Fire Phoenix Douluo. Namun, kekuatan spiritualnya yang luar biasa mampu melakukannya. Di bawah pengaruh inti jiwa spiritualnya, dia melepaskan dua keterampilan jiwa. Tiba-tiba, Fire Phoenix Douluo mengalami kesurupan sesaat. Dalam formasi jiwa ini, semua insinyur jiwa merasa seolah-olah kekuatan jiwa mereka telah keluar dari tubuh mereka. Rasa lemah yang kuat dengan cepat membuat mereka pusing. Setelah pelemahan massal Huo Yuhao, sebuah mata vertikal besar muncul di pusat formasi jiwa, dan ruang di dalam formasi jiwa segera terdistorsi. Jelas tidak ada suara yang keluar, tetapi setiap insinyur jiwa merasa seolah-olah guntur yang memekakkan telinga terdengar di telinga mereka. Huo Yuhao telah melepaskan tubuh sejati jiwa bela diri, mata iblis Asura, bersama dengan ledakan spiritualnya. Beberapa keterampilan jiwa tipe spiritual dilepaskan secara bersamaan. Semua insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Phoenix terhuyung setelah terkena ledakan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak melepaskan kekuatan penuh dari ledakan spiritualnya karena dia ingin memaksimalkan area yang dicakupnya. Jika tidak, beberapa insinyur jiwa yang paling dekat dengannya akan hancur berantakan akibat ledakan tersebut. Huo Yuhao menginjak tanah dengan kaki kanannya saat rumput es misterius bintang adas muncul di atas kepalanya. Tanah berguncang, dan paku es yang tak terhitung jumlahnya membentuk bunga es yang mempesona dengan tubuh Huo Yuhao di tengahnya. Itu adalah Star Anise Omnitrust. Di bawah peningkatan rumput es misterius Star Anise, Omnitrust Star Anise dilepaskan dengan kekuatan penuh. Semua insinyur jiwa memiliki penghalang pelindung otomatis di tubuh mereka. Mereka hanya terlempar oleh Star Anise Omnitrust, tapi formasi jiwa yang dikerahkan tidak dilindungi oleh penghalang pertahanan. Atau lebih tepatnya, tanpa ada insinyur jiwa yang mengendalikannya, tidak mungkin pembentukan jiwa dapat dilindungi. Alat jiwa dalam formasi ini agak sulit. Bahkan ketika terkena Star Anise Omnitrust, hanya sebagian kecil saja yang mengalami kerusakan. Namun, mereka semua tertimpa dampaknya. Serangkaian serangan Huo Yuhao tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Namun, itu sepenuhnya menekan pembentukan jiwa. Saat Juzi melihat mata vertikal besar itu, dia tahu siapa yang ada di sini. Huo Yuhao terlalu cepat. Setelah dia melepaskan ledakan spiritualnya, dia kembali ke bentuk aslinya hampir seketika. Ketika dia menginjak dengan kaki kanannya, dia hanya menatapnya. Setelah ini, paku es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Di sekelilingnya, beberapa sosok besar berubah menjadi bentuk aslinya setelah serangkaian tabrakan. Setan salju Titan yang kuat telah menyerbu ke pangkalan dengan bantuan badai salju dan Huo Yuhao.
Huo Yuhao berdiri dengan arogan di tengah pembentukan jiwa. Ketika Juzi akhirnya mengertakkan gigi dan memberi perintah kepada semua insinyur jiwa untuk memfokuskan serangan mereka pada Huo Yuhao, sosok besar lainnya jatuh dari langit, melindunginya. Dinding es raksasa menyerap semua serangan. Pada saat ini, para insinyur jiwa ini bahkan tidak dapat berpikir untuk menyerang Huo Yuhao tanpa alat jiwa mereka. Huo Yuhao tetap di tempatnya. Di dahinya, Eye of Destiny miliknya telah terbuka. Pola sinar matahari memenuhi dahinya. Saat ini, dia berada di tengah medan perang. Entah itu Raja Beruang Es, Raja Setan Salju Titan, atau Setan Salju Titan, mereka semua berada dalam jangkauan berbagi deteksi spiritualnya. Seluruh medan perang telah sepenuhnya diliputi oleh deteksi spiritualnya. Setiap Titan Snowfield berada di bawah komandonya, termasuk Titan Snowfield King. Setan Salju Titan tidak membunuh prajurit biasa. Sebaliknya, mereka menghancurkan semua bangunan dengan ganas. Semua fasilitas yang tanpa lelah dibangun oleh Kekaisaran Matahari Bulan untuk menambang logam langka dihancurkan di bawah tangan iblis salju Titan ini. Potongan logam berterbangan kemana-mana. Butuh beberapa upaya bagi para insinyur jiwa dalam pembentukan jiwa sebelum mereka menghilangkan efek pelemahan massal, ledakan spiritual, dan adas manis bintang Huo Yuhao. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Raja Beruang Es mengeluarkan aura dingin yang kuat dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam formasi jiwa. Semua alat jiwa dengan cepat dibekukan. Huo Yuhao sudah menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, para insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix adalah wanita. Jika dia melanjutkan serangannya dengan teknik ledakan es, mereka yang memiliki budidaya lebih rendah akan terluka parah. Namun, dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang yang menghentikannya melakukan hal itu. Semua alat jiwa dibekukan di bawah kendali Raja Beruang Es. Para insinyur jiwa hanya bisa dengan cepat melarikan diri ke segala arah, tersebar satu sama lain. Bahkan jika mereka bisa menyerang, bagaimana mereka bisa mengancam Raja Beruang Es? Juzi memucat. Ketika Huo Yuhao memimpin Raja Beruang Es untuk menduduki formasi jiwa, dia tahu bahwa dia telah kalah dalam pertempuran ini. Tanpa pembentukan jiwa, dia tidak mungkin mengancam para iblis salju Titan, bahkan jika dia bisa bertahan hidup. Setan salju Titan ini terlalu menakutkan. Alat jiwa kelas 4 dan 5 tidak efektif melawan mereka. Kemampuan destruktif mereka telah menghancurkan semua fasilitas penambangan di dalam dan sekitar pangkalan. Setan salju Titan ini memiliki anggota tubuh yang besar dan cakar yang tajam. Bahkan logam yang paling keras pun tampak seperti kertas di hadapan mereka. Saat ini, lebih dari 100 Titan Snow Devil sedang berkumpul menuju pusat. Raja Setan Salju Titan bahkan telah meraih pilar logam tebal lainnya dan menghantamkannya ke formasi pertahanan yang terhubung di udara. Juzi mengertakkan gigi dan berpikir, orang ini tidak berperasaan. Aku sudah mengkhawatirkannya begitu lama, tapi dia memberiku kejutan yang sangat besar dengan kembalinya dia. Huo Yuhao tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Juzi. Segalanya telah mencapai tahap sedemikian rupa sehingga Legiun Insinyur Jiwa Phoenix jelas tidak dapat membereskan kekacauan itu lagi. Huo Yuhao melompat ke punggung Raja Beruang Es. Raja Beruang Es meraung ke langit. Pemecah es yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan menembak langsung menuju formasi pertahanan yang terhubung. Raja Beruang Es berbalik dengan cepat dan menyerang Huo Yuhao di punggungnya. Dia pergi? Dia pergi begitu saja? Juzi tercengang. Ketika dia melihat formasi jiwa yang membeku di tanah, dia menghela nafas lega. Meski menderita kerugian besar kali ini, mereka tetap berhasil mempertahankan formasi jiwa mereka. Ini berarti dia masih memiliki peluang untuk kembali. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum dia dibawa kembali ke kenyataan hidup yang pahit. Ledakan dahsyat mulai bergema di udara. Ledakan terdengar dari formasi jiwa, satu demi satu. Peralatan jiwa yang besar hancur berkeping-keping, dan puing-puing berserakan di udara. Potongan-potongan logam berterbangan kemana-mana, dan formasi inti meledak, menghasilkan ledakan yang lebih keras. Seluruh formasi jiwa sepertinya telah tersulut karena terus meledak. Teknik ledakan es. Teknik ledakan es yang ganas mengubah segala sesuatu di bawahnya menjadi lautan es. Raja Beruang Es yang menyerang melepaskan lingkaran cahaya biru es dari tubuhnya saat dia menyerang. Elemen es di udara langsung berubah menjadi badai salju lain yang melanda seluruh tempat. Semuanya terselubung lagi. Badai salju menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap. Juzi tidak memberi perintah untuk menyerang lagi. Dia mengumpulkan semua insinyur jiwanya dan memerintahkan mereka untuk mempertahankan pertahanan terkait mereka. Kali ini badai salju tidak berlangsung lama seperti sebelumnya.
Pada saat badai salju berakhir, iblis salju Titan, Raja Beruang Es, dan Huo Yuhao telah lenyap sepenuhnya. Angin dingin di Extreme North terus menderu, tapi ledakan sudah berhenti. Segalanya menjadi damai sekali lagi. Akibat badai salju, tanah sudah tertutup warna putih. Bahkan di malam hari, salju seputih sutra masih membiaskan sedikit cahaya. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar, ini adalah peringatan terakhir Anda. Manusia, tinggalkan Extreme North. Ini bukan tempat yang seharusnya. Jika ada waktu berikutnya, kami tidak akan berbelas kasihan. Semua kehidupan akan berubah menjadi es dan salju. Suara memekakkan telinga ini datang bersama angin, dan bergema di seluruh camp. Kedengarannya seolah-olah langit sedang mengamuk. Ini. Tidak semua insinyur jiwa pernah melihat sosok manusia yang muncul di tengah-tengah mereka. Bagaimanapun, Huo Yuhao telah melepaskan tiruannya untuk menyembunyikan dirinya sejak awal. Pada saat ini, semua insinyur jiwa menjadi pucat ketika mendengar suara ini. Ini hanyalah peringatan. Itu adalah peringatan dari dataran es di Extreme North. Setiap kerajaan memiliki pemahaman terbatas tentang dunia makhluk jiwa di ujung utara. Makhluk jiwa di sini hanya membantu para master jiwa tipe es. Hampir tidak ada master jiwa yang datang ke sini untuk mendapatkan cincin jiwa. Dalam keadaan seperti itu, pemahaman mereka tentang dataran es di Extreme North sangat terbatas. Raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter, dan beruang raksasa menakutkan yang muncul sebelumnya meninggalkan kesan mendalam di benak para insinyur jiwa ini. Sebagai bagian dari tangan pelindung bangsa di Kekaisaran Matahari Bulan, mereka sebenarnya sangat percaya diri, mendekati arogansi. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kemunduran yang begitu besar sejak mereka didirikan. Meski tidak memakan banyak korban jiwa, namun mereka tetap mengalami kerugian yang sangat besar. Hampir semua alat jiwa pengawasan udara hancur. Formasi jiwa di bawah ini mengalami nasib yang sama. Setelah tanpa kenal lelah membangun fasilitas tersebut selama setengah bulan, hampir tidak ada yang tersisa. Sejumlah besar tenda telah hancur, dan ribuan tentara menggigil kedinginan. Apakah ini seberapa kuat dataran es di Extreme North? Kekuatan macam apa yang ada di sini? Apakah mereka membuat marah tempat ini dengan mencoba menambang logam langka di sini? Para insinyur jiwa bukanlah satu-satunya yang mendengar suara itu. Para prajurit biasa juga mendengarnya. Dibandingkan dengan para insinyur jiwa, prajurit biasa lebih takut pada dewa. Ditambah fakta bahwa saat ini cuaca sangat dingin, moral para prajurit sangat terpengaruh. Juzi diam-diam melayang di udara. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Meskipun dia hanya melihat sekilas sebelum Huo Yuhao menyembunyikan dirinya, dia sudah tahu bahwa apa yang dilihatnya itu benar. Itu dia. Itu pasti karena kemampuannya. Meskipun sekarang dia jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, tubuh sejati jiwa bela diri miliknya unik. Itu dia. Dia tidak hanya membawa bala bantuan dari Akademi Shrek, dia juga membawa banyak makhluk jiwa dari dataran es di Extreme North. Tidak peduli seberapa cerdas Juzi, dia tidak bisa mengerti mengapa makhluk jiwa mau mendengarkan Huo Yuhao. Terlebih lagi, pertarungan sebelumnya sepertinya tidak diprakarsai oleh makhluk jiwa. Itu pasti sebuah skema, sebuah taktik. Tidak banyak yang mati, tapi semua alat jiwa telah hancur. Selain itu, mereka tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi musuh. Ini jelas merupakan penyergapan yang dipimpin oleh seseorang. Saat ini, Juzi tidak dapat mempertimbangkan banyak hal lagi. Dia mengertakkan gigi dan mengerang dengan marah, lalu segera memberikan serangkaian perintah. Pertama, tentara yang tendanya hancur perlu dibantu. Mereka untuk sementara akan dipindahkan ke tenda yang telah dilindungi oleh formasi pertahanan terkait. Meski penuh sesak, mereka tidak punya pilihan lagi. Selanjutnya, dia menginstruksikan semua insinyur jiwa untuk melepaskan tenda mereka kepada para prajurit yang terluka. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix dilengkapi dengan baik, dan setiap insinyur jiwa memiliki tendanya sendiri. Meskipun tenda masing-masing tidak terlalu besar, namun masih cukup untuk menampung beberapa orang. Selain itu, tenda yang terbuat dari kulit sapi dewasa jauh lebih hangat dibandingkan tenda biasa. Mereka sangat tepat untuk menampung korban. Pada saat yang sama, kemampuan tipe api dari para insinyur jiwa juga menjadi cara terbaik untuk membantu para prajurit tetap hangat. Seluruh pangkalan mulai sibuk. Meskipun semangat mereka rendah, para prajurit tidak terlalu terpengaruh begitu matahari terbit, karena Juzi menangani situasi dengan sangat baik. Penting untuk diketahui bahwa dia bahkan telah mendirikan tendanya sendiri untuk para prajurit yang terluka. Tindakan ini memenangkan hati para prajuritnya, dan menghentikan moral mereka agar tidak jatuh lebih jauh lagi. Ketika semuanya sudah beres, langit sudah cerah. Ketika Juzi melihat semua alat jiwa yang rusak, dia hampir menangis, meskipun dia biasanya sangat tangguh.
Mereka tidak hanya kalah dalam pertempuran ini, mereka juga kalah secara tragis. Meski tidak memakan banyak korban jiwa, namun mereka mengalami kerugian besar dari segi mesinnya. Huo Yuhao, kamu terlalu kejam. Juzi berpikir sambil mengatupkan giginya. Namun, ekspresinya perlahan berubah menjadi lebih lembut saat dia mengingat apa yang terjadi dalam pertarungan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao sebenarnya berbelas kasihan? Jika tidak, makhluk jiwa yang kuat itu akan memiliki banyak kesempatan untuk melancarkan pembantaian. Jika itu terjadi, lebih dari separuh prajurit biasa akan terbunuh, dan para insinyur jiwa dalam formasi jiwa tidak akan selamat. Ketika formasi jiwa dihancurkan, Huo Yuhao dan makhluk jiwa yang menakutkan memiliki kesempatan matang untuk mengepung dan membunuh mereka. Tapi Huo Yuhao tidak melakukannya, dan dia juga tidak membiarkan makhluk jiwa yang kuat melakukannya. Sebaliknya, dia hanya terlibat dalam kehancuran. Setelah mendapatkan keunggulan absolut, dia memutuskan untuk mundur. Juzi tahu bahwa mereka memiliki alat jiwa yang terhubung sebagai jaminan dan dapat membunuh beberapa makhluk jiwa raksasa. Namun, apa gunanya membunuh satu atau dua saja? Raksasa itu terlalu menakutkan. Kekuatan pertahanan mereka adalah yang terbesar di antara semua makhluk jiwa yang pernah dia lihat. Harga yang dibutuhkan untuk membunuh salah satu dari mereka saja akan sangat tinggi. Bagaimana jika mereka menghabiskan seluruh kekuatan jiwa mereka, dan tidak dapat lagi mempertahankan penghalang pertahanan mereka? Mereka hanya bisa melarikan diri. Namun apa akibat dari melarikan diri? Itu meninggalkan 25.000 tentara. Legiun insinyur jiwa mungkin bisa melarikan diri, tetapi prajurit biasa tidak akan mampu melakukannya. Ketika dia memikirkan hal itu, perasaan sedih Juzi berkurang. Musuhnya pada akhirnya adalah kurangnya pengetahuannya sendiri. Dia telah kalah dalam babak ini, dan dia kalah telak. HMPH. Sebaiknya kau tidak mendarat di tanganku, pikir Juzi dalam hati. Wajahnya mulai menunjukkan semburat merah karena ketidakberdayanya. Huo Yuhao memimpin Titan Snow Devil saat mereka mundur. Mereka kembali ke markas sementara mereka yang jaraknya 50 km. Namun, mereka tidak menang dengan mudah seperti yang dipikirkan Juzi. Ada luka bakar besar seluas lebih dari 10 meter persegi di dada Raja Beruang Es. Dia terluka parah. Soaring Phoenix dari Fire Phoenix Douluo sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Raja Beruang Es telah menggunakan meteor beruang es miliknya, keterampilan jiwa ofensif terkuatnya. Namun, dia masih terluka setelah bertabrakan dengan Soaring Phoenix setelah dia dilemahkan oleh alat jiwa ofensif yang terkait. Raja Setan Salju Titan telah kembali ke bentuk manusianya, dan berdiri di samping Huo Yuhao. Raja Beruang Es melakukan hal yang sama. Namun, dia malah duduk. Dia meringis saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya untuk mengobati lukanya. Raja Setan Salju Titan menghela nafas dan berkata, saya tidak percaya bahwa manusia dapat menciptakan senjata untuk menghadapi kita. Tapi sepertinya aku salah. Manusia sudah sangat kuat. Dia telah melawan Raja Beruang Es selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya dia. Meteor beruang es milik Raja Beruang Es telah menyebabkan masalah besar baginya sebelumnya. Namun, itu tidak banyak berpengaruh setelah bentrok dengan serangan manusia. Raja Setan Salju Titan setuju dengan Huo Yuhao bahwa mereka tidak boleh membantai manusia. Dataran es di ekstreme North adalah tanah perjanjian yang tidak cocok untuk ditinggali manusia. Tidak perlu membunuh manusia, mereka hanya perlu mengusir mereka. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, rencanaku tidak sempurna. Itu sebabnya bayi kecil terluka. Bayi kecil, bagaimana perasaanmu sekarang? Raja Beruang Es berbalik dan berbaring di tanah, membiarkan lukanya yang terbakar bersentuhan dengan tanah es. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya baik-baik saja, saya baik-baik saja. Saya masih bisa bertahan. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Anda memperingatkan saya, tapi saya terlalu percaya diri. Saya tidak akan berada dalam kondisi ini jika saya mencoba menghindari serangan mereka. Ahtai sebenarnya benar, manusia itu menakutkan. Meskipun kami memiliki keunggulan absolut sebelumnya, kami masih harus membayar harga yang mahal jika kami ingin memusnahkan mereka sepenuhnya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, inilah sebabnya saya memutuskan untuk memberi mereka pelajaran setelah serangan mendadak kami sebelum mundur. Saya berterima kasih atas semua bantuan Anda. Untungnya kali ini tidak banyak korban jiwa. Ahtai mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, kamu adalah sahabat permaisuri salju dan permaisuri es, dan itu berarti kamu akan selalu menjadi teman ekstreme North. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, jangan ragu untuk mengirim seseorang ke sini untuk memberi kami instruksi. Dia membungkuk saat berbicara, dan mengulurkan telapak tangannya menghadap ke atas di depan Huo Yuhao. Dia dalam bentuk manusia, tapi dia masih jauh lebih berotot daripada Huo Yuhao.
Ada kepingan salju berwarna biru es di telapak tangannya yang lebar, yang sepertinya terbuat dari es dan salju. Namun, Huo Yuhao menyadari keterkejutannya ketika dia menyadari bahwa kepingan salju itu sebenarnya suam-suam kuku, tapi dia bisa dengan jelas merasakan aura mengerikan dari Ultimate Ice yang terkandung di dalamnya. Ini adalah surat perintah permaisuri salju yang diberikan secara pribadi oleh permaisuri salju. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, kirimkan saja seseorang ke Extreme North dengan surat perintah permaisuri salju, dan kami akan mengikuti instruksi atau permintaan apapun yang Anda miliki. Terima kasih. Huo Yuhao tidak menolak tawarannya, dan dia memasukkan tulisan permaisuri salju ke dalam alat penyimpanan jiwanya. Kekuatan Extreme North sangat hebat. Selain itu, wilayah utara ekstrim berbatasan dengan wilayah utara jiwa surgawi dan kekaisaran Douling. Mungkin dia benar-benar membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Raja Setan Salju Titan berdiri tegak. Kami telah menyelesaikan tugas kami, dan kami akan pergi. Tolong sampaikan salamku pada permaisuri salju. Ah, Tai. Cahaya biru bersinar ketika permaisuri salju berkilauan di samping Huo Yuhao. Raja Setan Salju buru-buru membungkuk untuk menyambutnya saat dia muncul, dan Raja Beruang Es membuat postur tubuhnya sedikit lebih glamor. Permaisuri Salju menatap Raja Iblis Salju dengan serius dan berkata, "Aku akan menyerahkan wilayah utara ekstrim padamu, Ah Tai. Aku akan memberimu ini. Dengan ini, Anda akan mampu bertahan dari satu terobosan lagi." Permaisuri Salju melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan seberkas cahaya biru terbang menuju Raja Iblis Salju. Raja Setan Salju tanpa sadar menangkapnya, dan matanya berubah drastis pada saat berikutnya. Dia berlutut di depan Kaisar Salju dengan keras, matanya tertutup kabut. Terima kasih, Permaisuri Salju. Saya akan selamanya mengingat kebaikan Anda untuk memperpanjang hidup saya. Dia bersujud dengan hormat 3 kali di hadapan Permaisuri Salju, sebelum bangkit kembali dan pergi bersama sukunya, Titan Snow Devils. Huo Yuhao secara alami tahu apa yang diberikan Permaisuri Salju padanya, tapi dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Dia tahu bahwa Permaisuri Salju membantunya membangun persahabatan. Hubungannya dengan Extreme North akan sangat erat dengan hubungan ini. Raja Beruang Es memandang Raja Setan Salju Titan dengan iri dan mendengus sambil bergumam pelan, "Apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku akan memiliki milikku sendiri di masa depan." Permaisuri Salju melirik ke arahnya dan berkata, "Kamu harus mengikuti Yuhao sekarang. Luangkan waktu beberapa hari ini untuk mengobati lukamu, dan kami akan berangkat saat kamu sudah lebih baik." Bagian kedua dari kalimatnya ditujukan pada Huo Yuhao, dan dia menghilang ke dalam tubuhnya setelah itu. Raja Beruang Es mengangguk dengan patuh saat tubuhnya yang montok jatuh kembali ke atas salju. Suhu salju sangat rendah sehingga orang normal akan kehilangan nyawa mereka saat berbaring di permukaan seperti itu, tetapi Raja Beruang Es sepertinya sedang bersenang-senang. Huo Yuhao berbalik dan menatap perkemahan kekaisaran matahari bulan di kejauhan, dan senyuman tipis perlahan muncul di wajahnya. "Saya dikalahkan terakhir kali, Juzi, tapi kali ini saya berhasil membalasnya. Saya harap Anda memahami apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin." Dia tidak khawatir pelajaran yang dia berikan padanya tidak cukup. Begitu banyak pangkalan dan bangunan telah dihancurkan, dan betapapun enggannya Juzi, dia tidak dapat merekonstruksi semuanya dan melanjutkan penggalian dalam waktu sesingkat itu. Pada akhirnya, tidak mudah baginya untuk mengangkut semua instalasi struktural tersebut. Biaya penggaliannya juga sangat mahal, dan dia mungkin tidak bisa mengumpulkan kumpulan yang sama dalam waktu 2 bulan. Huo Yuhao memang mempertimbangkan untuk mengambil kembali beberapa logam langka itu, tetapi tempat ini sangat dingin, dan melakukan hal itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, kekuatan individunya terbatas. Dia juga mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari Titan Snow Devils, tetapi Titan Snowfield King ada di sini hanya karena bantuan Permaisuri Salju, dan dia tidak bisa begitu saja memerintahkan penguasa baru di Extreme North. Dia menyerah memikirkan usaha ini. Setelah pelajaran ini, Kekaisaran Matahari Bulan harus berpikir panjang dan keras jika mereka ingin mencoba menggali logam langka di sini lagi. Huo Yuhao dapat melakukan lebih banyak hal selama periode waktu ini, dan dia akan punya waktu untuk menyampaikan informasi ini ke Akademi. Akademi akan menghubungi jiwa surgawi dan kerajaan Douling, dan mereka terikat untuk melakukan sesuatu. Huo Yuhao menyuruh Raja Beruang Es untuk terus mengobati lukanya di sini sementara dia menyelinap kembali ke kamp Kekaisaran Matahari Bulan untuk mencari tahu. Huo Yuhao memiliki lebih sedikit masalah tanpa alat jiwa pengawasan udara. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun dengan kemampuan penyembunyiannya. Huo Yuhao menatap ke bawah dari kejauhan, dan dia bisa melihat betapa buruknya kamp Kekaisaran Matahari Bulan.
Langit sudah cerah sekarang, dan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan jelas sedang bekerja keras. Mereka sedang mengumpulkan dan menyelamatkan mesin mereka yang rusak, dan mereka tampak seperti sedang membongkar camp mereka pada saat yang bersamaan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao. Apakah mereka akhirnya akan pergi? Mesin yang rusak bukanlah kerugian yang paling menyakitkan, karena mesin dapat diisi ulang dan diperbaiki. Namun, banyak tenda mereka yang hancur, sehingga banyak tentara tidak lagi memiliki tempat berlindung atau tempat untuk beristirahat. Itu berakibat fatal di tempat yang dingin seperti Extreme North. Karena Juzi dapat memimpin prajuritnya dengan kepatuhan yang ketat, maka dia harus memiliki reputasi dan prestise yang relatif baik dalam pasukannya, jadi dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Selain itu, dia masih harus mempertimbangkan bahwa dia akan memberitahu Kekaisaran Douling. Mundur adalah satu-satunya pilihannya dalam situasi seperti itu. Adapun mineral-mineral itu dan yang lainnya yang telah digali oleh tentara, dia akan membiarkan mereka mengambilnya. Dia tidak bisa lagi melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Lagi pula, mereka belum berhasil menggali banyak. Memang benar, setelah pagi hari penyesuaian kembali, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api menyingkirkan banyak peralatan jiwa mereka yang rusak atau hancur. Memang rusak, tapi logam langka di dalamnya masih sangat berharga. Mereka masih bisa menggunakan logam langka itu setelah memperbaiki atau mendaur ulangnya, jadi mereka tidak bisa menyia-nyiakan peralatan jiwa itu begitu saja. Tengah hari berlalu, dan tentara makan sebelum mereka pindah dan menuju ke selatan, kembali ke wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Fire Phoenix Legion diposisikan di belakang. Huo Yuhao memperhatikan mereka perlahan-lahan pergi, dan dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan dan ratapan di dalam hatinya. Dia akhirnya berdiri di sisi berlawanan dari Juzi pada akhirnya. Bagaimana dia bisa menghadapinya lagi di masa depan dalam keadaan seperti itu? Hai, semoga kita tidak bertemu lagi di medan perang. Tapi karena dia adalah salah satu marshal Kekaisaran Matahari Bulan, bisakah kita menghindari bertemu satu sama lain di sini sekali lagi? Huo Yuhao masih ragu ketika dia tiba-tiba melihat bola lampu merah muncul di kamp tentara yang tandus. Lampu merah menyala berkedip-kedip sangat samar, tapi sangat mencolok di tanah putih bersalju. Huo Yuhao berada terlalu jauh, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas bahkan dengan mata roh dan mata setan ungu. Dia harus mengaktifkan Eye of Destiny saat dia fokus pada area itu. Dia segera menemukan bahwa seseorang sedang berdiri di salju, dan lampu merah ini datang darinya. Bukankah itu Juzi? Pada saat ini, wajah Juzi yang cantik dan pucat dipenuhi kesedihan dan kecantikan yang suram, dan dia menatap ke arahnya. Dia menungguku? Dia menduga aku akan datang ke sini untuk mencari tahu. Huo Yuhao merasakan jantungnya bergetar saat dia menghela nafas, dan akhirnya dia terbang ke arah Juzi. Juzi melihatnya terbang ke arahnya dari jarak tertentu, dan kesedihan di ekspresinya perlahan-lahan surut. Senyum tipis muncul di bibirnya, dan dia berpikir bahwa musuh bebuyutannya memang punya hati nurani. Huo Yuhao melayang ke tanah sekitar 5 meter dari Juzi. Mereka saling menatap, ekspresi mereka dalam dan rumit. Kamu menang, kali ini. Juzi mendengus pelan, dia jelas sedikit kesal. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menang. Kalau saja kita tidak berdiri di sisi yang berlawanan. Kalau begitu berdirilah di sisiku. Juzi membalas dengan marah, jika kamu datang kepadaku, kita tidak akan lagi berdiri di sisi yang berlawanan, bukan? Huo Yuhao terdiam. Dia berhenti sejenak sebelum berkata perlahan, kami memiliki keinginan dan keyakinan kami sendiri. Saya tahu bahwa jika Anda bersikeras untuk terus menempuh jalan ini, Anda tidak dapat meyakinkan saya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku belum berusaha meyakinkanmu? Apakah kamu tidak takut kalau aku sudah menyiapkan jebakan di sini? Juzi tiba-tiba berkata dengan dingin. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepadamu hari itu? Hatimu terlalu lembut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang berbelas kasih tidak bisa memegang otoritas militer. Jika saya berada di posisi Anda tadi malam, saya akan melancarkan pembantaian ketika saya memiliki keunggulan absolut. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan kekuatan musuhku, dan yang terbaik adalah jika aku bisa menyingkirkan diriku sendiri, sang dalang. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sesuatu untuk selamanya. Tapi kamu tidak melakukannya, dan kamu masih berani datang menemuiku dalam jarak sedekat itu. Apakah kamu tidak takut aku telah menyiapkan penyergapan lagi? Anda tidak bisa mendapatkan keberuntungan yang sama untuk menghindari penangkapan setiap saat, dan ketika saya siap, mustahil bagi Anda untuk menangkap saya. Setidaknya, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Huo Yuhao tertawa dengan tenang. Tapi aku tidak pernah menganggapmu musuhku.
Kalimat sederhana Huo Yuhao menghilangkan ekspresi galak Juzi, dan dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak pernah menganggapmu musuhku. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, namun menarik hati sanubari Juzi dengan keras. Kemarahan di wajahnya menghilang, dan senyuman polos pun muncul. Dia menghela nafas pelan sambil bergumam pada dirinya sendiri, kamu mengharumkan namamu sebagai pria yang telah aku pilih. Tidak peduli betapa bodohnya kamu tetap saja sangat lucu. Tapi pada akhirnya kami hanya bisa menjadi lawan. Anda menang kali ini, tapi lain kali mungkin tidak. Aku harap kita bisa bertemu lagi selambat-lambatnya, karena aku benar-benar tidak ingin kamu menjadi lawanku. Itu bukan karena kamu sulit diajak berurusan, tapi karena aku tidak sanggup melakukan apapun padamu. Anda boleh pergi. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang dan berkata, bisakah ini tidak diubah, Juzi? Juzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Huo Yuhao tidak lagi mencoba menasihatinya sebaliknya. Dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan sejak lama, dan dia hanya menanyakan pertanyaannya karena dia masih bergantung pada seutas harapan. Juzi menengadah ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin aku akan memberimu hadiah saat kita bertemu lagi. Tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Huo Yuhao menatapnya dengan curiga, dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Kenapa kamu tidak pergi? Juzi bertanya lagi dengan marah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, selamat tinggal. Jika kita bertemu lagi, kuharap kita tidak perlu menjadi musuh. Aku benar-benar berharap kamu tetap menjadi seniorku yang belajar bersamaku saat itu, dan senior yang sama yang membantu mengobati luka-lukaku. Aku pergi, Juzi, dan kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika saatnya tiba di mana kita akhirnya tidak harus bertarung sampai mati di medan perang, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu dan memenuhi keinginanmu. Huo Yuhao menatapnya dalam-dalam sebelum dia naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Juzi menghentakkan kakinya dengan keras saat dia melihatnya menghilang di cakrawala. Dia mulai berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya tampak histeria. Dia berhasil menenangkan dirinya setelah beberapa saat sambil berkata dengan marah, Juzi, kamu bilang hatinya lembut. Tapi bukankah hatimu juga? Kenapa kamu tidak bisa melakukan apapun padanya? Anda tahu betul bahwa dia mungkin musuh yang paling sulit dihadapi, dan Anda harus membunuhnya. Anda tidak akan lagi merasa khawatir jika dia meninggal, dan Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa menghalangi apapun. Dia masih berbicara pada dirinya sendiri ketika lingkaran sosok berwarna merah menyala secara bertahap muncul 100 meter di sekelilingnya. 4 alat jiwa besar perlahan naik saat bayangan merah dengan cepat datang ke sisi Juzi. Itu adalah Fire Phoenix Douluo, Luan Feng. Mengapa Anda tidak memberi perintah, Komandan? Luan Feng mengerutkan kening saat dia bertanya pada Juzi. Juzi berbalik ke arahnya, dan matanya perlahan menjadi basah saat dia tiba-tiba terjun ke pelukan Luan Feng dan menangis terseduh-seduh. Luan Feng tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba memahami sesuatu sambil menghela nafas pelan dan memeluk Juzi sambil menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Huo Yuhao masih melayang di udara di kejauhan saat dia melihat semua yang terjadi di tanah, dan senyuman yang dipaksakan muncul di wajahnya. Juzi, tahukah kamu bahwa aku lebih suka kamu memberi perintah untuk mengambil tindakan melawanku? Jika itu masalahnya, mungkin aku bisa mengeraskan hatiku untuk menghadapimu di masa depan. Tapi karena kelembutanmu, hatiku tidak bisa mengeras untuk melakukan apapun padamu. Juzi sangat licik, bagaimana dia bisa ditipu sekali lagi? Bagaimana mungkin dia tidak menganggap bahwa dia bisa mengatur penyergapan? Hanya wujud rohaninya yang ada di sana, bukan tubuh aslinya, dan jika Juzi memberi perintah untuk menyerangnya, wujud rohaninya punya banyak cara untuk melarikan diri. Huo Yuhao jauh lebih berhati-hati karena kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Tapi Juzi tidak bergerak, dan dia juga tidak bisa mengatakan apapun yang tidak berperasaan. Mereka sempat bentrok dan percikan api beterbangan, namun semuanya akhirnya larut menjadi perpisahan yang memilukan. Juzi marah pada dirinya sendiri, tapi bukankah Huo Yuhao juga membenci dirinya sendiri karena memiliki hati yang lembut? Juzi pergi, dan dia membawa serta orang-orang kepercayaannya. Extreme North menjadi tenang sekali lagi, dan yang tersisa hanyalah bekas penggalian. Huo Yuhao kembali ke tempat Raja Beruang Es beristirahat, dan duduk di sampingnya dengan menyilangkan kaki saat dia mulai bermeditasi. Dia dengan cepat menenangkan dirinya saat dia mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi di cuaca yang sangat dingin di Extreme North. 3 hari berlalu dengan cepat, dan luka Raja Beruang Es telah stabil sepenuhnya. Huo Yuhao akhirnya kembali ke perjalanannya bersama Raja Beruang Es sekali lagi, langsung menuju kota naga. Dia masih harus bertemu dengan Nan Qiuqiu yang telah menunggunya di sana. Kota naga sama sekali tidak terpengaruh oleh kekaisaran matahari bulan, dan semuanya seperti sebelumnya,
Meskipun kota ini masih ditembus oleh peralatan jiwa dan teknologi. Alat jiwa kekaisaran matahari bulan masih meliuk-liuk ke dalam cara hidup bangsawan dan warga kekaisaran jiwa surgawi. Huo Yuhao membawa raja beruang es, yang berwujud manusia, kembali ke toko kain. Nan Qiuqiu sudah sangat khawatir karena menunggu, dan langsung gembira ketika dia kembali. Kamu masih tahu untuk kembali. Kamu sudah pergi berhari-hari, tapi kamu tidak mengirim pesan sama sekali. Nan Qiuqiu meletakkan tangannya di pinggulnya saat dia berteriak dengan marah pada Huo Yuhao. Huo Yuhao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya saat dia merendahkan suaranya dan menjelaskan. Saya berada di Extreme North selama beberapa hari terakhir, jadi bagaimana saya bisa mengirim pesan kembali kepada Anda? Ada orang lain di sini, tenanglah. Baru sekarang Nan Qiuqiu menyadari bahwa ada orang bulat yang mengikuti Huo Yuhao ke dalam. Pinggang, kepala, dan dada orang ini semuanya melingkar, dan perutnya yang seperti telur memasuki halaman terlebih dahulu sebelum dia melihat wajah gemuknya, yang semuanya tersenyum. Siapa ini? Nan Qiuqiu bertanya dengan curiga. Raja beruang es tidak menunggu Huo Yuhao memperkenalkannya, dan dia mengambil beberapa langkah cepat ke depan sambil berkata kepada Nan Qiuqiu dengan hormat, kamu pasti nenek. Salam, nenek. Saya bayi kecil. Kakek, nenek, Nan Qiuqiu menatapnya dengan rahang kendur dan mata melebar. Huo Yuhao merasakan matanya menjadi hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar kepala raja beruang es. Dia bukan nenekmu. Jangan mengutarakan omong kosong. Raja beruang es menarik kepalanya seperti kura-kura yang terluka. Kakek, wanita ini cantik sekali, jadi kupikir dia adalah nenekku. Jadi, dia tidak. Nan Qiuqiu menatap tubuh besar Little Bai sebelum dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, tunggu. Apa sebenarnya yang terjadi? Anda harus menjelaskan ini kepada saya. Kamu telah pergi selama setengah bulan, dan kamu membawa kembali seorang cucu gemuk bersamamu? Huo Yuhao menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Dia kerabat jauhku, dan aku seniornya. Dia hanya bisa menjelaskan semuanya seperti itu. Kalau tidak, Nan Qiuqiu mungkin akan memberinya lebih banyak pertanyaan dengan kepribadiannya yang sangat penasaran. Saudara jauh? Nan Qiuqiu melirik bayi kecil beberapa kali dengan curiga. Dia merasa lemak ini tidak sederhana sama sekali. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, Qiuqiu, aku mengalami masalah yang cukup besar kali ini. Saya berhasil mengetahui untuk apa tentara ada di sini. Mereka berada di sini untuk menggali logam langka di perbatasan Extreme North, dan mereka telah menemukan di mana letak urat logam langka tersebut. Mereka telah mundur, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan kembali lagi di masa depan. Kami harus menyampaikan informasi ini kembali secepat mungkin, sehingga Akademi dapat mempersiapkan tanggapannya. Nan Qiuqiu bertanya, lalu bagaimana dengan masalah yang dipercayakan kakak tertua kepada kita? Apakah kita tidak pergi? Tentu saja, itu masih harus dilakukan, kata Huo Yuhao dengan putus asa, itulah alasan mengapa kita harus berpisah. Saya akan menulis surat, dan Anda akan mengirimkannya kepada kakak laki-laki tertua sehingga dia dapat meneruskannya kepada penatua Xuan secara pribadi. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kakak tertua kepada kami. Alis Nan Qiuqiu terangkat saat dia menjawab, HMPH, aku tahu itu. Kamu hanya tidak mau melakukan apapun denganku, dan kamu selalu mencari cara untuk mengusirku. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, sial, bukankah ini terjadi karena rencana kita tidak bisa mengikuti apa yang terjadi? Hal ini terlalu penting. Selanjutnya, saya akan menggunakan wadah untuk menyimpan sepotong kristal es ilahi, dan Anda akan membawanya kembali untuk Guru Xuan sehingga dia dapat memeriksanya dan memutuskan apakah itu cocok untuk membuat alat jiwa, dan jenis alat jiwa apa yang digunakan. Kristal cocok untuk. Ada manfaatnya juga untukmu. Jumlah kristalnya cukup besar, dan semuanya berasal dari Sekte Air Dragon. Nan Qiuqiu pasti akan mendapatkan alat jiwa apapun yang bisa mereka buat darinya. Tentu saja, kristal es ilahi itu tidak akan memiliki roh esnya. Itu bukan karena Huo Yuhao pelit, tapi karena orang tanpa jiwa bela diri Ultimate Ice tidak bisa menggunakan roh es sama sekali. Kristal es surgawi tanpa roh es hanyalah logam langka tingkat atas, dan peralatan jiwa masih dapat dibuat darinya melalui metode tertentu. Ekspresi Nan Qiuqiu menjadi sedikit lebih baik setelah dia mendengar kata-katanya. Kalau begitu, aku akan mengikutimu kali ini. Tapi ingat, kamu berhutang padaku. Apa hutangku padamu? Huo Yuhao bertanya. Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, saya tidak peduli. Kamu hanya berhutang padaku. Baiklah. Huo Yuhao menulis surat itu sebelum dia memberikan sepotong kristal es ilahi kepada Nan Qiuqiu agar dia dapat mengambilnya kembali.
Dia tidak memberikan semuanya, karena itu tidak aman, karena dia akan membawa terlalu banyak barang berharga. Huo Yuhao mengantar Nan Qiuqiu keluar dari kota naga untuk mengungkapkan betapa menyesalnya dia. Dia menyaksikannya pergi sebelum dia berbalik dan pergi jauh ke Kekaisaran Jiwa Surgawi bersama Raja Beruang Es, ke arah hutan matahari terbenam. Hutan matahari terbenam tidak jauh dari ibu kota kerajaan Jiwa Surgawi, kota Surga Dou. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia memikirkan tentang kota Surga Dou, karena dari sanalah sekte Tang berasal. Tapi sekarang, kota itu berada di tangan Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia harus membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi merebut kembali kota ini di masa depan, jika memungkinkan. Huo Yuhao sudah memutuskan bagaimana dia akan melanjutkan. Dia harus mengunjungi setting Sun Forest untuk memeriksa apakah mau besar dan mau kedua baik-baik saja. Jika mereka baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Kemudian dia harus menjelajahi wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia sendirian, dan dengan demikian lebih mudah baginya untuk melakukan tugas pengintaian apapun. Dia ingin melihat penyebaran Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia juga ingin mengetahui berapa banyak anggota Gereja Roh Kudus yang berada di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia juga ingin mencari jejak Tang Ya dan Ma Xiao Tao. Proses ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, dan merupakan salah satu alasan mengapa dia tidak ingin mengajak Nan Qiuqiu. Jauh lebih mudah baginya untuk melarikan diri sendirian, tetapi segalanya akan berbeda jika Nan Qiuqiu bersamanya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritualnya yang kuat saat ia terbang di udara. Meskipun dia bertemu dengan beberapa alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan, dia berhasil menghindarinya dengan cerdik. Huo Yuhao prihatin dengan cedera Raja Beruang Es, jadi dia sengaja mengendalikan kecepatan terbangnya. Mereka tiba di luar kota Heaven Dou setelah 2 hari. Pertahanan kota Heaven Dou jauh lebih ketat dibandingkan dengan kota naga. Huo Yuhao dapat melihat dari jauh bahwa ada banyak alat pengintai udara di atas kota. Bendera Kekaisaran Matahari Bulan bergoyang tertiup angin di tembok kota, dan ada banyak tentara yang berpatroli dan berjaga. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota dengan jelas, tapi dia tidak berani mendekat dari udara. Huo Yuhao menatap kota Surga Dou, dan percaya bahwa Kekaisaran Matahari Bulan harus memiliki banyak tentara yang ditempatkan di dalam, menilai dari situasinya. Kota Heaven Dou adalah ibu kota kerajaan Jiwa Surgawi, dan salah satu kota paling terkenal dan kuno di benua ini. Kekaisaran Jiwa Surgawi pasti melancarkan serangan atau penyergapan terus-menerus dari pasukan mereka dalam bayang-bayang, dan mungkin itulah alasan mengapa pertahanan di sekitar kota Surga Dou begitu ketat. Jika sekte penyendiri itulah yang bergerak, kota Surga Dou adalah target terbaik mereka. Harus ada master jiwa yang kuat di sini, karena ada begitu banyak tentara yang berjaga. Gereja Roh Kudus mungkin memiliki laki-laki juga di sini. Saya akan memeriksanya setelah saya kembali dari setting Sun Forest. Huo Yuhao berbalik dan langsung menuju hutan matahari terbenam. Mau tak mau dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Putri Weina dan yang lainnya dari sekte tubuh saat dia terbang. Terakhir kali mereka bertemu di Radiant City, mereka masih sangat kuat, namun mereka sekarang adalah warga negara yang telah kehilangan negaranya. Hutan matahari terbenam sangat dekat dengan kota Surga Dou, dan Huo Yuhao segera dapat melihat hutan lebat dari kejauhan. Ada kerlap-kerlip samar warna cemerlang jauh di dalam hutan. Tentu saja berakibat fatal. Hati-hati, bayi kecil. Hutan ini memiliki racun yang sangat beracun di dalamnya, Huo Yuhao memperingatkan Raja Beruang Es di sampingnya. Raja Beruang Es terkekeh dan berkata, yakinlah, kakek. Racun adalah hal yang paling tidak aku takuti. Selain racun seperti milik permaisuri es, makhluk jiwa di utara ekstrim mengandalkan suhu kita yang sangat rendah untuk melawan sebagian besar jenis racun kuat. Semuanya baik-baik saja, ayo pergi. Itu benar. Ultimate Ice-ku tidak takut pada racun, dan Iceberg King jauh lebih kuat dariku. Permaisuri salju benar-benar telah menemukan penolong yang baik untukku, dan segalanya jauh lebih aman jika ada orang ini. Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa percaya diri menyelidiki kota Surga Dou pada hari itu. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es ke hutan matahari terbenam, dan menempuh jalan yang sama seperti yang diikuti Raja Beruang Es di sampingnya. Huo Yuhao sangat berbeda dari saat pertama kali datang ke sini. Dia masih sangat lemah saat itu, dan tidak mengerti apapun tentang apa yang terjadi di sini. Sekarang, dia adalah Soul Sage yang tangguh, dan hampir menjadi Soul Douluo. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, bahkan secara eksponensial, setelah terus-menerus menyerap Manifold Mysterious Ice Essence setiap hari selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa dia hampir mencapai kemacetan itu, dan penemuan itu benar-benar mengejutkannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao hanya berada di peringkat 74 ketika dia meninggalkan kota Shrek.
Sedikit lebih dari sebulan telah berlalu, tapi dia sudah bisa merasakan bahwa dia sedang berusaha menuju kemacetan berikutnya. Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Tentu saja, salah satu alasan terpentingnya adalah dia telah menyerap manifold Mysterious Ice Essence, dan permaisuri salju ada di sana untuk membimbingnya. Dengan membentuk inti jiwanya, kecepatan budidaya kekuatan jiwanya meningkat pesat. Inti jiwanya terus membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya bahkan ketika dia tidak sedang berkultivasi. Sumur Ichevirein yang dengan cepat mulai terlihat. Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya untuk mengusir racun saat dia membawa Little Bai ke lembah. Seorang pria dan seekor beruang turun dari langit langsung ke lembah. Namun, Huo Yuhao langsung terkejut ketika mereka memasuki lembah. Sumur api es yin yang masih menjadi surga di bumi terakhir kali dia berada di sini, tetapi banyak hal yang berbeda sekarang. Ada banyak tanaman berbeda yang tumbuh lebat di dalam lembah di sekitar sumur api es yin yang, tapi semuanya jelas terlihat jauh lebih kacau. Banyak tumbuhan di pinggirannya telah menghilang, dan beberapa daerah bahkan memperlihatkan tanah kosong. Hanya tumbuhan dan tumbuhan abadi di lingkaran dalam yang muncul sebagaimana adanya. Terlebih lagi, tempat yang penuh dengan kehidupan tampak sedikit berantakan. Beberapa tumbuhan abadi di lingkaran dalam sepertinya telah bergeser. Apa yang telah terjadi? Apakah seseorang masuk ke dalam? Huo Yuhao bertanya-tanya sambil berjalan menuju sumur api es yin yang. Anda di sini. Dia bahkan belum berada di dekat sumur api es yin yang ketika suara tangis terdengar. Raja beruang es terkejut dan berbalik dengan waspada. Dia bisa melihat bunga besar berwarna merah muda yang mengayunkan kepalanya, dan itu jelas memancarkan emosi yang menyedihkan. Bagaimana kabarmu? Kamu? Bunga besar berwarna merah muda itu adalah Dewa Sutra Halus, dan Huo Yuhao buru-buru menyambutnya. Dewa Sutra Halus jelas penuh dengan kebencian. Tidak, aku sama sekali tidak pandai. Sejak kalian mengirim 2 bajingan itu, tanaman kami tidak dalam keadaan baik. Ah! Huo Yuhao tertegun sejenak. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kekacauan di sekitar sumur Ichevirein yang ada hubungannya dengan mau besar dan mau kedua. Ada apa, kamu? Apakah mau besar dan mau kedua telah menyebabkan masalah bagimu? Huo Yuhao bertanya dengan sedikit cemas. Mereka telah menimbulkan lebih dari sekedar masalah. Dewa Sutra Halus menjawab dengan sedih, jika bukan karena fakta bahwa sebagian dari kita masih memiliki kekuatan, kita mungkin akan menjadi makanan di perut mereka. Mereka bukan beruang, mereka adalah 2 babi. Lihatlah lapisan luarnya. Awalnya, di sana terdapat berbagai macam tumbuhan dan tumbuhan yang berumur ribuan tahun, namun mereka telah memakan semuanya. Mereka juga sangat licik dan mempertimbangkan untuk memakan kita lebih dari sekali. Kami tidak berani membunuh mereka karena kamu. Rumah yang selama ini kami andalkan untuk penghidupan telah menjadi sangat compang-camping. Jika Anda tidak datang, kami mungkin mempertaruhkan segalanya untuk menghadapi mereka, dan itu karena mereka sudah menjadi terlalu kuat. Jika kita tidak segera menanganinya, mereka mungkin akan memakan kita semua. Huo Yuhao tidak menyangka mau besar dan mau kedua akan menimbulkan begitu banyak masalah. Dia buru-buru meminta maaf. Aku tidak tahu mereka akan menjadi seperti itu. Aku di sini untuk membawanya pergi kali ini, jangan khawatir. Anda menghela nafas lega, dan banyak tumbuhan dan tanaman abadi melepaskan emosi serupa di sekitar mereka. Mereka harus waspada terhadap 2 orang yang memakannya setiap hari, dan menjalani kehidupan seperti itu sungguh sulit. Raja beruang es tidak memperhatikan pembicaraan Huo Yuhao dan Yuyu. Sebaliknya, perhatiannya terfokus pada mata air dingin yang ekstrim. Dia berseru gembira, tempat ini sepertinya sangat menyenangkan. Air itu menarik saat dia berbicara, dan dia melangkah ke arah itu. Huo Yuhao tertangkap basah ketika bayi kecil melompat ke udara dan langsung turun menuju mata air es dingin ekstrim. Suara Delicate Shield Immortal membeku, dan jelas sedikit terkejut. Apakah manusia ini terbelakang? Kenapa dia langsung melompat ke mata air es? Apakah temanmu bunuh diri, Huo Yuhao? Jangan khawatir tentang dia. Dia akan baik-baik saja, kata Huo Yuhao dengan putus asa. Raja beruang es terjun tepat ke dalam icep sering dingin ekstrim, dan dengan cepat menghilang ke dalam air. Kamu, di mana mau besar dan mau kedua? Biarkan aku membawanya pergi, Huo Yuhao bertanya pada Dewa Sutra Halus. Kepala bunga besar dari Dewa Sutra Halus menunjuk ke satu sisi dan berkata, mereka ada di sana. Kedua orang itu sedang makan atau tidur untuk mencerna beberapa tumbuhan. Mereka tertidur lelap. Kemampuan pencernaan mereka terlalu kuat. Mereka makan setiap hari dan mencernanya setiap hari, dan mereka menyerap semuanya dengan sangat cepat. Coba lihat.
Singkirkan mereka secepat mungkin, kami tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Baiklah, baiklah. Tenang. Aku akan membawanya pergi. Huo Yuhao merasa sangat bersalah karena Mau Besar dan Mau Kedua telah menyebabkan begitu banyak kerugian bagi mereka. Tempat ini adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh nenek moyang sekte Tang, Tang San. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini hancur begitu saja. Dia dengan cepat pergi ke arah yang telah Yuyu tunjukkan, dan tumbuhan serta tumbuhan membuka jalan baginya saat mereka membiarkannya berjalan sesuka hatinya. Mau Besar dan Mau Kedua sedang berbaring di lapisan luar. Ada cukup banyak tumbuhan dan tumbuhan di sampingnya, dan bahkan ada sisa di sekitar sudut mulut Big Mau. Penjahat tidak ingin ditangkap, tapi kedua orang ini tidak peduli sama sekali. Huo Yuhao tercengang saat melihat mereka. Kedua orang ini berubah terlalu cepat. Nafsu makan Dark Golden Terror Claw sangat luar biasa, dan Huo Yuhao sudah mengetahui hal itu ketika mereka masih di sekte Tang. Makanan yang harus mereka kumpulkan untuk memberi makan mereka setara dengan volume yang dimakan semua orang di sekte Tang setiap hari. Namun, tingginya kurang dari 3 meter ketika mereka meninggalkan sekte Tang. Kurang dari 1 tahun telah berlalu, tetapi Mau Besar dan Mau Kedua sekarang setidaknya memiliki tinggi 7 meter. Meskipun mereka masih cukup jauh untuk menjadi Dark Golden Terror Claw Bears yang sudah dewasa, pertumbuhan mereka terlalu cepat. Ukuran dan bentuk tubuh mereka saat ini berarti mereka setidaknya adalah beruang cakar teror emas hitam dengan budidaya ribuan tahun. Kekuatan Dark Golden Terror Claw Bear tidak dapat diukur dengan jumlah tahun budidaya yang diukur oleh makhluk jiwa normal. Beruang cakar teror emas gelap yang berumur 1000 tahun ditakuti bahkan oleh monster jiwa berusia 10.000 tahun, sama seperti beruang cakar teror emas gelap pertama yang ditemui Huo Yuhao saat itu. Tampaknya mereka menyebabkan terlalu banyak kerusakan, namun mereka berkembang sangat cepat. Huo Yuhao tidak tahu bahwa ketika BIBI mengirim Mau Besar dan Mau Kedua ke tempat ini, Yuyu dan tumbuhan abadi lainnya mengizinkan mereka tinggal karena Huo Yuhao. Itu karena lembah tempat sumur api es yin yang berada sangat luas, dan segala jenis tumbuhan seperti ginseng dan huangqi dapat dilihat di mana-mana. Semuanya adalah tumbuhan yang sangat bergizi dan bermanfaat. Dari sudut pandang tumbuhan abadi, kedua beruang itu bisa makan selama beberapa ratus tahun, dan mereka masih belum selesai memakannya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah nafsu makan beruang cakar teror emas hitam tidak bisa dinilai dari ukurannya. Mereka memiliki kemampuan pencernaan yang jauh lebih kuat daripada makhluk hidup normal, dan mereka makan tanpa henti sejak mereka tiba. Mereka masih makan makanan normal di sekte Tang, dan mereka mencerna makanan normal secara normal. Meski saat itu mereka masih makan banyak, nafsu makan mereka tidak terlalu berlebihan. Namun tumbuhan dan tumbuhan di tempat ini dianggap tumbuhan langka dan eksotik, dan setiap spesies terbentuk dari kondensasi sejumlah besar ki spiritual langit dan bumi. Beruang Dark Golden Terror Claw sangat pandai menyerap ki spiritual langit dan bumi. Mau Besar dan Mau Kedua akan makan dengan lahap setiap hari. Kemudian mereka akan tidur, dan mencerna semuanya saat mereka tidur sebelum makan lagi dengan rakus. Manusia akan meledak karena nutrisi dalam jumlah besar jika mereka makan begitu banyak tumbuhan setiap hari. Namun, beruang cakar teror emas hitam berukuran sangat besar, dan memiliki kapasitas yang menakutkan untuk menyerap semua energi vital langit dan bumi. Mereka makan dengan cepat, dan mencerna dengan cepat juga, berakhir dengan hal seperti ini.